Halo Sobat Fisika, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal-soal TKA. Ini berdasarkan soal simulasi dari Pusmendik ya. Nah, ini kita bahas dalam waktu yang sesingkat mungkin dalam cara yang sangat efektif. Nomor satu, dua orang mencoba cara yang berbeda untuk menembak sasaran pada titik C. Orang pertama menggunakan bola A dan diletakkan di tepi meja. Orang kedua menggunakan bola B yang berada di lantai. Bola A dan B kemudian dihentakkan secara bersamaan pada arah mendatar G 10 meter per sekon kuadrat dan gesekan diabaikan. Ternyata bola sampai dan mengenai sasaran di titik C secara bersamaan. Apa saja kondisi awal yang dapat menyebabkan hal tersebut? Pilihlah benar atau salah untuk setiap kondisi tersebut. Perhatikan di sini ya, ini ada A yang ditembakkan mendatar secara bersamaan dengan B ini juga mendatar begitu ya. Nah, A ini diketahui kecepatannya 30 meter per sekon. Kemudian dia jatuh mengenai sasaran pada jarak mendatar 12 meter. Sasarannya di C ini. Oke, perhatikan baik-baik bahwa karena ditembak secara bersamaan, menembaknya secara bersamaan, maka dia akan mencapai sasaran dalam waktu yang bersamaan. Nah, ini dikatakan soal dia mencapai sasaran titik C ya dalam waktu yang bersamaan. Saya misalkan tinggi bola A terhadap tanah, ini awalnya adalah H begitu ya. Oke, nah bola A itu bisa dipandang bergerak jatuh bebas. Kenapa? Karena komponen kecepatan A ke arah vertikal tidak ada. Di sini kecepatan A akan horizontal ya. Jadi bisa dipandang gerak jatuh bebas. Sehingga hanya bisa ditulis setengah GT kuadrat tanpa harus menggunakan teori gerak parabola ya. Jadi T-nya itu akar 2H per G. Nah, untuk mencari waktu dari sejak ditembakkan sampai mengenai sasaran itu sangat mudah sekali ya. Jadi kalau A mencapai sasaran dalam waktu T, tentu saja B mencapai sasaran juga dalam waktu T. T-nya bisa kita cari dengan melihat gerakan A saja. Lihat, gerakan A ini secara horizontal adalah GLB, sehingga berlaku rumus X sama dengan VA kali T. Kenapa yang horizontal GLB? Karena tidak ada percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi itu hanya ke arah vertikal ya. Jadi kalau begitu, X sama dengan VA kali T. Nah, X-nya itu adalah 12, sedangkan VA-nya di sini 30, T-nya ketemu tuh. Ya, T-nya 0,4 sekon. Nah, kalau T-nya sudah ketemu kan hanya bisa ketemu ini. Jadi T-nya dimasukkan sini 0,4 akar 2H per G, G-nya 10 ya. Jadi kalau begitu di kuadrat kedua ruas 0,16 berarti ini 2H per 10. Jadi akarnya copot ini lepas ya karena di kuadrat. Nah, ini akhirnya dapatnya berapa? 1,6 bagi 2 kan? Nah, itu 0,8 meter. Nah, terus kemudian bola B ini kecepatannya berapa? Bisa kita cari ini. Bola B ini kan ber-GLB juga karena tidak ada percepatan di sini. Jadi X sama dengan VB kali T. T-nya ya tadi karena nyampe-nya di C kan dalam waktu yang bersamaan ya. Jadi kalau begitu X-nya 12 sedangkan VB-nya dicari, T-nya tadi 0,4 sekon. Jadi kalau begitu VB-nya dapatnya adalah 30 meter per sekon. Lihatlah pernyataan A ini, masa bola A dan B sama besar. Yang sama besar itu kecepatannya ya, VA 30, VB 30, bukan masanya. Jadi salah ini. Bahkan massa di sini tidak berpengaruh kalau gesekan diabaikan. B, posisi bola itu adalah 0,8 meter di atas tanah. Berarti ini benar. Bola B dihentakkan dengan kecepatan awal sebesar 10, salah. Harusnya 30. Oke, jawabannya seperti ini ya. Jadi salah, benar, salah. Nomor 2, sebuah meja pembuat perkakas keramik dapat berputar secara horizontal terhadap titik tengah dan di atas meja tersebut terdapat sebuah beban seperti pada gambar. Meja berputar dengan kecepatan sudut 4 radian per sekon dan koefisien gesek statis antara beban dan permukaan meja 0,48. Percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Di mana saja beban harus diletakkan dari pusat meja agar beban tersebut tidak terlempar dari meja. Nah, jawaban benar lebih dari satu, berarti ini soal pilihan ganda kompleks. Nah, ini berputar ya mejanya, sedangkan ini bendanya, ini beban. Nah, kalau dia berputar, gaya apa saja yang bekerja di sini? Ini ada gaya normal karena benda ini nempel pada bidang, kemudian ada gaya beratnya, karena meja ini berputar, pasti nanti ada gaya sentrifugal yang arahnya keluar dari pusat. Gaya sentrifugal inilah yang menyebabkan benda bisa terlempar keluar dari lintasan. Jadi bisa slip gitu ya. Terus kemudian di sini dilawan oleh gaya gesek statis, gaya sentrifugalnya. Nah, kalau gaya sentrifugal ini melebihi gaya gesek statis, maka beban akan terlempar
Agar beban ini tidak terlempar keluar dari lintasan, maka syaratnya haruslah gaya sentrifugal ini kurang dari atau sama dengan gaya gesek statis. Jadi kalau begitu, gaya sentrifugalnya ini kita bisa hitung pakai ini, M kali ASF, ASF itu percepatan sentrifugal. Rumusnya sama aja dengan sentripetal ya. Nah, sedangkan Fs-nya mu S kali N, jadi rumus gaya sentrifugal itu omega kuadrat kali R, karena di sini omega yang diketahui, saya pakai omega kuadrat kali R, bisa juga V kuadrat per R ya. Nah, sedangkan normalnya di sini sama dengan W, padahal W itu kan M kali G. M-nya bisa saya coret nih. Jadi kalau gitu dapatnya omega kuadrat R kurang dari sama dengan mu S kali G, berarti R-nya kurang dari sama dengan mu SG per omega kuadrat. Saya masukkan bilangannya, mu S-nya adalah 0,48, ini koefisien gesek statisnya, G-nya 10, sedangkan omega-nya 4, saya kuadrat. Jadi kalau begitu ini hasilnya berapa? Ini kan 4,8 dibagi 16, hasilnya 0,3 meter. Jadi R-nya, artinya jarak beban ke pusat mejanya, ini harus kurang dari sama dengan 0,3 meter atau kurang dari sama dengan 30 cm. Artinya kalau 8 cm boleh, 16 cm boleh, 24 cm boleh, 30 cm itu maksimum boleh. Tapi kalau melebihi 30 cm tidak boleh, dia akan terlempar. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah A, B, C, D. Nomor 3, perhatikan peristiwa tumbukan antara bus dan sedan berikut ini. Setelah bertumbukan, kedua mobil bergerak menjadi satu dalam keadaan bus mendorong sedan. Apa sajakah kondisi yang terpenuhi saat proses maupun setelah tumbukan? Pilihlah benar atau salah untuk kondisi berikut. Perhatikan kondisi yang A ini setelah tumbukan kecepatan kedua mobil sama besar. Nah, ini sangat jelas sekali ya, dalam soal dikatakan kan mobil bergerak menjadi satu, berarti artinya sedan ini terseret oleh bis. Bisnya yang menang tabrakannya. Jadi sedannya tertabrak kemudian terseret, menyatu bergerak bareng. Gitu ya. Jadi jenis tumbukannya ini pasti tak penting sama sekali. Angka tumbukan atau koefisien restitusinya itu sama dengan 0. Nah, artinya setelah tumbukan berarti kecepatan sedan dan bus itu akan sama besar. Nah, dalam tumbukan itu selalu berlaku hukum kekekalan momentum ya. Tumbukan apapun, mau lenting sempurna, mau tak lenting sama sekali, maupun lenting sebagian, pasti akan berlaku hukum kekekalan momentum. Kalau kekekalan energi kinetiknya ya belum tentu, tergantung jenis tumbukannya. Yang energinya kekal cuma tumbukan lenting sempurna, selebihnya tidak akan kekal. Jadi momentum itu selalu kekal. Bunyi hukum kekekalan momentum seperti ini, jumlah momentum sebelum tumbukan itu sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Atau kalau ditulis sigma B sama dengan sigma B aksen, berarti momentum bus ditambah dengan momentum sedan itu harus sama dengan masanya menyatu dikalikan V aksen. V aksennya itu adalah kecepatan bersama-samanya setelah tumbukan. Jadi kalau begitu A ini gimana? Setelah tumbukan kecepatan kedua mobil sama besar, jelas, sangat jelas sekali dikatakan dalam soal ya. Jumlah momentum kedua mobil sebelum tumbukan lebih besar daripada setelah tumbukan, itu artinya momentum nggak kekal dong. Jadi kalau begitu salah ini ya. Padahal berlaku hukum kekekalan momentum tadi. C. Koefisien restitusi tumbukan bernilai 0. Betul, karena tumbukannya adalah tak lenting sama sekali atau tak elastis. Nomor 4. Balok P yang memiliki volume 200 cm3 terapung di atas cat cair dengan massa jenis 1,3 gram per cm3 dengan setengah bagian volumenya muncul di atas permukaan cat cair seperti tampak pada gambar. Balok P kemudian diikat dengan balok Q menggunakan tali yang massanya dapat diabaikan dan dimasukkan dalam cat cair yang sama. Massa jenis balok Q 3,9 gram per cm3. Massa balok Q yang dibutuhkan agar balok gabungan melayang dalam cat cair tersebut adalah berapa gram. Jadi ini yang tanyakan massa balok Q. Jadi ini balok P kan terapung ya. Jadi sebagian muncul di permukaan, setengah bagiannya. Ini row cat cairnya sama. Nah kemudian balok P ini mau dibuat melayang. Supaya melayang di dalam cat cair yang sama, maka ini dikasih pemberat. Jadi ada semacam logam atau apa ya, ini balok Q, kemudian diikat dengan tali yang massanya diabaikan, sehingga balok P dan Q gabungannya ini akan melayang di dalam cat cair yang sama. Berapa massa Q-nya? Ini persoalan yang tidak terlalu sulit kalau kita memahami teori fluida statis, terutama hukum Archimedes. Perhatikan bahwa di sini balok P ini
Kalau menyembul setengah bagian berarti yang tercelup juga setengah bagian. Nah, ini ada gaya Archimedes yang arahnya ke atas, yang ke bawah ada gaya berat. Nah, pokoknya ada yang tercelup ya ada gaya Archimedes gitu ya. Kalau terapung gaya Archi. Nah, kalau kondisinya terapung maka berat balok P itu pasti akan sama dengan gaya Archimedes. Terjadi satu kesetimbangan gaya di sini. Jadi WP itu MP kali G. Gaya Archimedes itu rho cairan kali G kali volume benda yang tercelup di dalam cairan. Ya, VC itu volume benda yang tercelup dalam cairan. G-nya saya bisa coret, MP-nya berarti rho C kali VC. Rho C-nya sudah diketahui 1,3 dalam soal, VC-nya 100. Kenapa kok 100? Ya separuh dari 200. Karena yang tercelup cuma separuhnya, setengahnya ya. Jadi 100 saja. Jadi kalau begitu 130 gram, itulah massa P. Nah, kalau dia melayang dalam cairan setelah diikat dengan balok Q, melayang itu berarti syaratnya kan rho gabungan, rho PQ itu harus sama dengan rho cairan. Rho ini kan didefinisikan sebagai massa dibagi volume. Kalau rho campuran P dan Q berarti massa campuran mQ ditambah MP dibagi VQ plus VP. Nah, sama dengan rho C. Nah, terus kemudian saya uraikan VQ itu apa ya? MQ dibagi rho Q. Ingat, M itu rho kali V. Kalau kita mencari V ya M per rho kan. Nah, seperti itu. Sekali lagi VQ diuraikan MQ per rho Q. Nah, terus kemudian kita tinggal menghitung aja, MP-nya kan sudah tahu, 130. Nah, sedangkan rho Q-nya diketahui dalam soal, 3,9. Ini dalam soal ya. VP-nya tadi adalah 200, sedangkan rho cairannya adalah 1,3. Kita tinggal mengalihkan silang aja di sini, saya kalikan silang. MQ per 3,9 dikalikan 1,3 itu sepertiga MQ, sedangkan 200 kali 1,3 itu adalah 260. Akhirnya MQ ini saya kurangi sepertiga MQ, jadinya kan 2/3 MQ ya. 230 kurangi 130 itu 130. Kemudian di sini 130, kalau saya bagi 2 65, 65 kali 3 berarti dapatnya 195 gram. Itulah massa Q yang dibutuhkan supaya balok P dan Q ini melayang dalam cairan yang sama. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Physics is very easy and fun. Semoga bermanfaat. Jangan pernah berhenti belajar.